Kirgistan adalah negara yang mewarisi semangat dan tradisi bangsa Mongol. Karena itu, tradisi berburu dengan elang emas dalam budaya bangsa Mongol terabadikan dengan baik di negeri ini dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini bersemayam dalam masyarakat Asia Tengah, termasuk Kirgistan yang masih menjalankan gaya hidup nomaden. Di tengah suhu udara ekstrim yang mencapai titik 0 derajat Celcius, mereka menaiki kuda sembari mengenakan mantel tebal yang dijahit dari kulit domba dan penutup kepala yang terbuat dari kain wol. Mereka menyusuri bukit, membawa burung elang emas yang bertengger di lengannya yang melambangkan keberanian, kekuatan, dan kemuliaan kesatria. Dalam budaya bangsa Mongol, elang emas tidak hanya mewakili kewibawaan, tetapi juga merupakan mitra berburu yang efektif. Mereka terlatih untuk mengejar hewan buruan seperti rubah dan kelinci, sehingga elang emas menjadi aset berharga dalam mendapatkan makanan bagi bangsa Mongol. Kemampuannya dalam melacak dan menangkap mangsa di medan sulit menjadikannya alat berburu yang tidak ternilai. Saat berusia muda, seorang pemburu di Kirgistan akan menangkap selusin elang. Kemudian dengan selektif, ia hanya memilih satu di antara selusin elang itu. Hal ini dikarenakan tidak semua elang bisa menjadi jinak kepada satu tuan dan belum tentu memiliki potensi berburu yang baik. Untuk dapat berburu dengan mahir, seekor elang harus dilatih dalam tempo yang cukup lama, biasanya antara 4 hingga 5 tahun. Selama waktu ini, pelatihan elang emas menuntut kedisiplinan harian yang konsisten. Dalam melatih elang, pemburu secara kontinu melantunkan lagu dan bernyanyi. Tujuannya untuk menanamkan karakter suara manusia ke dalam benak burung elang, dengan harapan nantinya burung ini menjadi lebih akrab dengan kehadiran manusia. Selain itu, melalui pelatihan ini, elang dapat mengembangkan kemampuan untuk membedakan suara-suara manusia, sehingga hanya akan merespon perintah yang berasal dari suara tuannya. Ketika elang mendekati usia dewasa, sang pelatih akan melakukan pendekatan yang berbeda. Dia memperlihatkan kulit dan bulu hewan buruan yang nantinya akan menjadi mangsa, dengan tujuan agar elang terbiasa dengan bau dan karakter unik dari mangsanya. Seluruh tahap ini dilakukan dengan perintah-perintah khusus, dan seiring berjalannya waktu, setelah melalui berbagai tahap latihan, elang emas akhirnya siap untuk dijadikan mitra dalam perburuan. Praktik berburu dengan elang memang sangat cocok untuk gaya hidup orang-orang Kirgis yang nomaden. Gaya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain memungkinkan pemenuhan kebutuhan pangan tanpa harus memiliki pemukiman tetap. Biasanya, mereka menggunakan yurt sebagai tempat tinggal. Yurt merupakan tenda tradisional Mongol yang mudah dipasang dan dibongkar, sehingga memungkinkan mereka untuk berpindah tempat. Wilayah di sekitar yurt merupakan tempat pelatihan dan perawatan elang emas. Tempat ini memiliki peran penting dalam pengembangan ikatan antara manusia dengan burung elang. Pemburu yang menggunakan burung elang diistilahkan dengan berkuci, yang secara harfiah berarti penguasa burung. Saat berburu, para berkuci menunggangi kuda dengan alat khusus yang disebut dengan baldak yang dipasang di atas pelana untuk menopang burung elang yang bertengger di lengan mereka. Selanjutnya, mereka berjalan menuju dataran yang lebih tinggi sembari menatap tajam ke arah hamparan pasir serta rumput luas. Saat target buruan terpantau, mereka langsung memacu kuda dengan cepat menuju arah target. Mereka segera melepas penutup mata elang dan sejurus kemudian elang emas akan terbang meluncur dengan kecepatan tinggi.
Dan tidak butuh waktu lama, cakar elang berhasil menghujam tubuh serta leher mangsanya. Paruhnya yang tajam, yang merupakan senjata pamungkas, mengakhiri perlawanan hebat dari buruan mereka. Selanjutnya, para berkuci menunggu elang emas datang membawa hewan buruannya, yang nantinya siap untuk dimasak di dalam tenda dan dimakan bersama keluarga. Berburu dengan bantuan elang adalah aktivitas utama masyarakat nomaden untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga. Biasanya, mereka mampu menangkap 50 hingga 60 ekor rubah, sekitar 12 luwak, kucing besar ling, dan 4 atau 5 serigala saat musim normal, yaitu selama periode 4 bulan yang dimulai pada akhir musim gugur. Kendati demikian, tradisi yang sudah berumur 6.000 tahun ini hampir punah, terutama selama era Soviet ketika penduduk setempat terpaksa meninggalkan gaya hidup nomadennya. Pemerintah Soviet menerapkan kebijakan yang mengharuskan masyarakat nomaden untuk meninggalkan gaya hidup tradisional mereka dan bergabung dalam pertanian dan pemukiman kolektif. Hal ini mengurangi kebebasan dan mobilitas mereka, serta membatasi akses mereka untuk berburu di wilayah tradisional. Kebijakan Soviet juga mendorong urbanisasi yang mengakibatkan migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju kota. Akibatnya, gaya hidup nomaden dan tradisi berburu semakin ditinggalkan karena adanya tekanan untuk mengadopsi gaya hidup baru yang lebih modern. Namun beruntungnya, metode perburuan otentik ini dihidupkan kembali melalui perhelatan acara tradisional yang disebut dengan Festival Salburun pada tahun 1997. Festival Salburun merupakan perayaan budaya yang melibatkan 4 disiplin ilmu, yaitu perburuan menggunakan elang, memanah sambil berkuda, dan berburu dengan anjing pengintai. Festival Salburun telah menjadi ajang perayaan yang diadakan di wilayah Asia Tengah, terutama di Kirgistan. Pada tahun 2010, seni berburu menggunakan elang ini dimasukkan ke dalam warisan budaya dunia oleh UNESCO.